Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel kesayangan Anda, channel Dr. Ari Tulung. Sahabat-sahabat yang budiman, kali ini saya sedang ada di lokasi rekreasi, yaitu Pantai Kajuangin, Kolaka. Ini lokasi pantai ya, pantai rekreasi. Hari ini saya menemani keluarga untuk berkreasi di pantai ini dan sambil membuat konten ya, konten lagi-lagi tentang edukasi hukum. Sahabat yang budiman, ada beberapa subscriber yang bertanya ya, tentang persoalan hukum yang sering hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari dan sering kita alami. Ini dialami oleh muda-mudi. Sebenarnya pertanyaan ini tidak mau saya jawab, tapi karena sudah sering bertanya dan pertanyaannya sedikit menggelitik ya, karena ini sebenarnya apa ya, bisa dikatakan masalah hukum, bisa juga bukan sih sebenarnya. Hanya mungkin yang bertanya butuh kepastian. Sahabat yang budiman, bagi yang ingin bergabung dan menjadi member dalam channel ini, silahkan diklik tombol gabung. Insya Allah untuk member saya akan berikan konsultasi gratis seputar hukum tentunya, dan akan saya utamakan seandainya dia bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau dia memberikan pertanyaan maka akan saya berikan jawaban. Jawabannya itu untuk para pelanggan saja ya, pelanggan atau member. Silakan ketik atau klik tulisan gabung di video ini kalau ingin menjadi member. Untuk saat ini saya masih bukan member reguler aja ya. Member reguler kurang lebih itu 49.000 sekian untuk per bulannya ya. Baik sahabat-sahabat yang budiman, kita kembali kepada persoalan awal. Sambil melihat pemandangan ya, sambil melihat pemandangan pantai. Nah, kita kembali ke persoalan awal. Jadi salah seorang subscriber dia menghubungi saya sudah 2 kali, bahkan ya 2 kali melalui email dan sekali melalui WhatsApp. Mungkin dia dapat nomor WhatsApp saya di salah satu konten ya. Jadi beliau bertanya seperti ini, Pak, apa hukumnya orang yang hukumnya bagi seorang pria yang menjanji mau kawin, mau mengawini pacarnya? Jadi takut dah, kita yang joki trauma miring-miring itu kapal tadi. Jadi pertanyaannya adalah menanyakan bagaimana persoalan hukumnya atau penyelesaian hukumnya apabila sang kekasih laki-laki, mungkin ya laki-laki, kekasihnya laki-laki itu berjanji akan mengawini si perempuan, tetapi sampai saat ini si laki-laki tidak memenuhi janjinya. Pertanyaannya, apakah si laki-laki bisa digugat dan diminta pertanggungjawaban minimal ganti rugi di hadapan hukum? Si penanya juga lebih lanjut mengatakan bahwa pacarnya itu sudah sering berjanji dan janjinya itu dilakukan, ketika berjanji selalu meminta bukti cinta. Ini saya tanda kutip ya, tanda kutip bukti cinta. Jadi si perempuan ini sudah menyerahkan. Tunggu sebentar ya. Gendit ya. Dengan gue sedikit sahabat kemudian. Oke, kita lanjut. Jadi sang laki-laki itu sering berjanji, dan setelah berjanji dia meminta bukti cinta dari si perempuan, dan si perempuan itu memberikan bukti cinta atau apa buktinya ya.
Ya, sehingga si penanya bertanya apakah si laki-laki itu bisa dimintai tanggung jawab, atau apabila dia tidak menjalankan janjinya, tidak memenuhi janjinya kepada kekasihnya itu, apakah dia bisa dimintai ganti rugi, karena kekasihnya katanya sudah rugi karena sudah menyerahkan segala-galanya, tanda kutip ya, sudah menyerahkan segala-galanya kepada si laki-laki tadi. Sahabat yang budiman, pertanyaan dari salah seorang subscriber ini itu mengarah kepada pertanyaan yang dalam ranah hukum perdata. Ya, kalau saya lihat karena dia minta ganti rugi ya, itu ranah hukum perdata. Jadi saya akan menjawab dalam konteks ranah hukum perdata juga. Ya, nanti sebentar akan nyerempet juga ke persoalan pidana. Ya, apakah ada unsur penipuan atau tidak ada di situ. Sahabat yang budiman, janji-janji untuk mengawini dari sang kekasih di dalam hukum perdata kita itu masuk dalam ranah perikatan alami. Karena dia perikatan alami, bukan perikatan biasa ya. Karena hanya perikatan biasa yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau dimintai kepatuhan terhadap isi perjanjian. Nah, karena dia merupakan perikatan alami, sehingga si laki-laki tadi tentu tidak bisa diminta pertanggungjawaban untuk menaati isi perjanjiannya apabila dia tidak menjalankan isi perjanjian, atau dalam hukum kita kenal istilah wan prestasi. Seperti itu ya sahabat budiman. Walaupun di dalam perbuatannya itu telah ada kata sepakat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320. Jadi di dalam pasal 1320 KUH Perdata itu sudah diatur dengan jelas bahwa untuk menyatakan suatu perjanjian menjadi sah, maka dia harus memiliki 4 syarat. Yang pertama adalah sepakat, ya. Sepakat, jadi ketika ada sepakat kemudian kedua belah pihak melakukan perbuatan yang mereka inginkan. Dalam hal ini mungkin perbuatan cinta mencinta ya, cinta-cintaan. Jadi sang laki-laki meminta dan sang perempuan menyerahkan apa yang diminta oleh sang laki-laki. Karena tadi dasarnya janji dari si laki-laki. Kemudian syarat kedua adalah kedua belah pihak telah cakap. Ya, jadi kalau di sini umurnya sudah cakap di dalam hukum, ya, umur dianggap cakap itu setelah dewasa. Dan umur dewasa itu adalah umur 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Kemudian syarat ketiga adalah ada hal tertentu. Hal tertentu adalah objek, ya, objek atau benda. Nah, ini yang menjadi masalah di sini. Terkait dengan janji kawin, si laki-laki berjanji akan mengawini si perempuan kekasihnya itu, di situ tidak ada objek. Karena kepunyaan laki-laki dan kepunyaan perempuan itu tidak bisa dikategorikan sebagai objek ya sahabat budiman. Jadi misalnya si laki-laki meminta itu ya, kemudian si perempuan menyerahkannya itu, maka yang itu sebenarnya itu tidak bisa dikategorikan sebagai barang atau benda. Sehingga syarat hal tertentu dalam perjanjian kawin itu, perjanjian hendak mengawini ya, itu tidak terpenuhi karena tidak ada objeknya ya. Ya, tidak ada hal tertentunya. Kemudian lagi syarat keempat adalah memiliki kausa halal. Kausa halal di sini adalah, jadi dimaksud yang kausa halal adalah tujuan dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. Nah, di sini dalam perjanjian ini sudah jelas-jelas tujuannya itu adalah untuk melakukan untuk melakukan hubungan-hubungan yang dilarang oleh kesusilaan, ya. Dilarang oleh undang-undang, karena melakukan hubungan itu harus dengan sebetulnya harus dengan didahului dengan pernikahan atau dalam bahasa hukumnya perkawinan. Ya, jadi untuk melakukan perbuatan itu sebagaimana isi perjanjian itu harus melakukan perkawinan itu secara resmi yang diakui oleh undang-undang, sah menurut agama sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang ya. Jadi ada dua syarat yang dilanggar sehingga
janji-janji untuk mengawin itu dianggap bukanlah perjanjian, ya. Karena dia bukan perjanjian, sehingga ketika salah satu pihak di sini atau si laki-lakinya tidak menaati janjinya, maka si laki-laki tidak bisa diminta pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi, ya. Ya, karena tadi dua syarat, tidak ada objeknya, tidak ada objek perjanjiannya, dan kausanya tidak halal, malah haram, itu diharamkan. Itu kausa terlarang namanya, ya. Nah itu ya, itu dalam konteks perdata. Nah, kemudian bagaimana dalam konteks pidananya? Nah tentu dalam konteks pidana, kalau memang si perempuan tadi dirugikan, maka semuanya ini bisa menjadi pidana, sahabat yang budiman. Karena di sini ada rangkaian kata-kata bohong, jadi penipuan. Jadi janji-janji si laki-laki, pacar tadi yang laki-laki ini, janji kepada pacar perempuannya bahwa dia akan mengawini, bersedia bertanggung jawab kalau si perempuan mau melakukan itu, mungkin ya sekali dua kali ya, terus ya setiap kali ketemu selalu menjanjikan akan mengawini, dan setelah itu dia minta itu dan si perempuan menyerahkannya itu, tetapi tak kunjung dilakukan juga, ya isi perjanjiannya sebagian dijalankan tetapi sebagian tidak dijalankan. Artinya janji kawin tidak terlaksana, tetapi perbuatan untuk mengarah ke sana itu dilakukan, sehingga ini bisa masuk dalam ranah penipuan. Jadi saran saya, kalau ada memang kekasih yang seperti itu, saran saya ya dilaporkan saya ke polisi. Ya, yang bertanya ini sahabat yang budiman, semoga bisa nonton video ini. Jadi satu-satunya jalan adalah lapor ke polisi, ya. Lapor itu penipuan. Jadi penipuan karena sudah ada unsur-unsur unsur serangkaian kata-kata bohong, kemudian mengiming-imingi sesuatu. Apalagi kalau si perempuan itu belum genap umur 18 tahun, ini fatal. Ini fatal ya sahabat budiman. Nah sekian dari saya penjelasan singkat. Untuk lebih jelasnya kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi kalau sahabat yang budiman ingin menjadi langganan atau bertugas, silakan klik tombol join atau tombol gabung dalam video ini. Kemudian setiap pertanyaan akan saya berikan videonya dan akan saya buat khusus untuk langganan, sehingga tidak bisa ditonton oleh orang lain kecuali yang berlangganan dengan channel ini. Sekian dari saya, mudah ada manfaatnya. Kita ambil positifnya dan kita buang negatifnya saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.